Halo, selamat datang di Ngobar Mokaya. Ngobrol bareng Mokaya. Kenalin, saya Abang Mokaya. Di sini kita akan membahas mengenai seluk-beluk berjualan online supaya teman-teman makin lancar jualan online-nya. Kemudian kita kali ini akan membahas tentang memahami customer dan menentukan produk apa yang akan kita jual. Oke, tentunya sebagai seorang reseller, apalagi kita masih baru, kadang-kadang kita menemui kesulitan. Biasanya kalau reseller baru itu kesulitannya adalah menentukan produk apa yang akan kita jual. Gue jualan apa nih? Nah, terus caranya gimana sih jualannya? Nah, begitu. Jadi, untuk reseller yang masih baru, sebelum kita melakukan proses penjualan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, selain dapat memberikan solusi kepada customer kita, kita juga harus terus dapat menemukan dan mempelajari siapa customer kita. Kita pelajari dulu siapa orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya di lingkungan teman dan keluarga kita. Baik itu secara fisik yang berada di sekitar kita atau ada di pertemanan sosial media kita. Itu bisa aja keluarga, teman, tetangga, rekan kantor, rekan arisan, geng senam, atau grup pengajian atau kumpulan gereja. Dengan mengenal mereka, tentunya kita nantinya akan dapat mengetahui kebutuhan mereka itu apa, lalu preferensi mereka itu seperti apa, dan kita juga bisa tahu perilaku belanja mereka seperti apa gitu. Dengan begitu, kita akan punya alasan nih, kenapa mereka mau membeli barang yang kita tawarkan. Nah, setelah kita mencoba menawarkan produk kepada mereka, tentunya mereka kan akan kasih feedback. Nah, dari feedback itulah kita akan ketahui sebenarnya kebutuhan mereka itu seperti apa, produknya bagaimana, lalu barang-barangnya berupa apa yang mereka butuhkan akan terlihat dari feedback yang mereka akan berikan kepada kita. Setelah itu, barulah kita mulai mencari customer ke yang lebih luas lagi. Yaitu dengan cara masih sama, kita harus kenal juga dengan target customer kita di luaran sana yang lebih luas. Artinya, cara kita memasuki customer kita pada orang-orang yang berada di lingkungan dekat kita, kita bisa terapkan juga cara itu untuk customer kita yang lebih luas. Hanya tinggal nanti caranya penyesuaian aja, tergantung karakter ataupun dari kebiasaan mereka, seperti itu. Nah, cara-cara seperti itu kita harus secara konsisten melakukan. Kenapa? Karena ya kita tahu mereka adalah target potensial kita yang nggak terbatas sebenarnya. Target kita begitu luas, artinya semua orang, semua kalangan sebenarnya itu potensial, tergantung cara kita mengenali mereka seperti apa. Nah, ketika kita sudah mengetahui peminatnya banyak, ya kita harus ya mau tidak mau kita harus bisa mengukur kebutuhan untuk barang ini seberapa itu. Nah, dengan demikian kita akan bisa mengukur atau kita juga bisa membeli barang itu eh, lebih sehingga ketika ada orang pesan, barang udah ready, udah ada. Seperti itu. Atau kita bisa juga membeli secara kolektif. Artinya ketika ada satu orang yang tertarik, kita bisa tawarkan tuh ke ibu-ibu yang lain. Bu, si ibu Tejo mau beli tempat makan nih seperti ini contohnya. Seperti punya saya, ibu mau nggak? Nah, kita tinggal menawarkan aja. Lalu setelah ada ketahuan hasilnya berapa-berapa, ya tinggal kita pesan. Dan usahakan pada saat memesan, ketika ada pesanan 10, ya kita pesan, kita belinya 12 lah gitu. Artinya kita kasih spare lebih, bila mana nanti eh, ada yang mau beli lagi gitu. Nah, ketika kita sudah terbiasa berjualan, kita udah ngerasa nggak canggung lagi, tentunya kita ingin dong memperluas jangkauan pemasaran kita. Nah, disinilah kita harus bisa membangun audiens di sosial media sesuai dengan produk yang akan kita jual nanti itu apa. Contohnya misalnya kita akan mengeluarkan produk baru atau kita akan berjualan produk
sepatu kekinian, sepatu yang diminati banyak anak muda saat ini. Nah, tentunya kita juga harus mencari di sosial media kayak di Facebook gitu ya, grup-grup yang isinya memang ya anak-anak muda yang sesuai dengan barang yang akan kita jual, begitu. Nah, ketika kita sudah memiliki banyak customer atau banyak pelanggan, tentunya kita harus mempunyai yang disebut katalog. Nah, kalau kita sudah menggunakan katalog, itu ya kita udah mudah lah berjualannya. Hanya saja kita harus rajin-rajin nih ngecek stok kita, apakah ini masih update apa enggak nih. Lalu ketika barang ini udah nggak diminati, ya kita harus cepat-cepat lah kita ganti lagi stoknya atau kita restock dengan model-model yang terupdate saat ini. Nah, dengan demikian eh, pelanggan kita akan mengenal kita sebagai sosok seorang penjual yang eh, tahu keadaan, artinya eh, tahu model, penjual yang update. Nah, gitu. Karena kita selalu cek produk kita, mana produk yang laku, mana produk yang udah nggak laku. Nah, seperti itu. Nah, sebelum berpisah, saya mengajak teman-teman reseller untuk merangkum 3 sampai 5 poin dari materi yang saya sudah sampaikan. Lalu silahkan mengirimkan hasilnya kepada salah satu admin kami dan nantinya akan ada hadiah menarik untuk teman-teman. Oke, segitu dulu untuk ngobar kali ini. Jika teman-teman suka boleh like dan share video ini. Kemudian jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar materi atau ingin merequest materi tertentu, teman-teman bisa ajukan di WA Group Reseller.